Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, peringatan Hari Bayangkara ke-79 di Polres Kendal berlangsung meriah dan penuh makna, menjadi magnet bagi ribuan warga dari berbagai penjuru untuk turut serta dalam perayaan ini. Berbagai kegiatan sosial dan olahraga, mulai dari senam massal dan jalan sehat digelar dengan antusiasme tinggi. Berikut informasi selengkapnya. Acara ini bukan sekedar selebrasi, melainkan sebuah momentum penting yang dimanfaatkan untuk mempererat ikatan antara Polri dan masyarakat. Kegiatan olahraga bersama menjadi salah satu puncak kemeriahan yang diawali dengan senam massal yang diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai kalangan. Dilanjutkan dengan jalan sehat yang rute menantang sekaligus menawarkan keindahan alam Kendal. Sesi ini tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga menciptakan suasana kebersamaan yang erat di mana masyarakat dan anggota Polri berjalan berdampingan tanpa sekat. Selain aspek fisik, dimensi sosial juga menjadi fokus utama. Polres Kendal menyelenggarakan pembagian sembako kepada warga kurang mampu yang menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Kebersamaan dengan itu, pameran UMKM dan layanan cek kesehatan gratis sebagai wujud nyata pelayanan Polri yang humanis dan peduli. Keseluruhan rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Bayangkara ke-79 ini berhasil menciptakan suasana yang hangat dan positif. Kolaborasi antara Polri dan masyarakat Kendal terlihat semakin solid, yang menunjukkan bahwa institusi kepolisian tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai sahabat, pelayan, dan pengayom yang selalu ada di tengah masyarakat. Ini adalah cerminan dari semangat Polri untuk masyarakat yang diusung dalam setiap langkah tugas. Kemeriahan acara jelang Hari Bayangkara ke-79 ini ditutup dengan door prize dan pemberian berbagai hadiah menarik. Dari Humas Polres Kendal, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menggelar turnamen sepak bola Kapolda Kaltim Cup 2025 untuk kategori usia dini U8 dan U10 dan U12. Kegiatan yang berlangsung di lapangan M. Jasin Satbrimo Polda Kaltim ini secara resmi dibuka. Turnamen ini dibuka langsung oleh Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Pol Sabilul Alif serta dihadiri oleh Forkopimda Kaltim serta jajaran pejabat utama Polda Kaltim dan para tamu undangan lainnya. Wakapolda Kaltim menyampaikan sebagai rangkaian Hari Bayangkara ke-79 di lingkungan Polda Kaltim, turnamen ini diikuti oleh total sebanyak 48 tim yang terbagi dalam 3 kategori usia, yaitu kategori U8, U10, dan U12, dengan masing-masing sebanyak 16 tim. Pertandingan dilaksanakan selama 2 hari, dari tanggal 21 hingga 22 Juni 2025 dengan sistem gugur. Para tim akan memperebutkan gelar juara 1, 2, dan 3 yang akan mendapatkan piala, uang pembinaan, dan medali. Sementara itu, pertandingan final akan digelar bertepatan dengan puncak perayaan Hari Bayangkara pada 5 Juli 2025. Dalam pelaksanaannya, turnamen ini turut melibatkan perangkat pertandingan dari PSSI dan Askot Kota Balikpapan yang terdiri dari wasit, hakim garis, pengawas pertandingan, serta pencatat skor, sehingga kegiatan berjalan sesuai standar dan menjunjung tinggi nilai sportivitas. Melalui kegiatan ini, Polda Kalimantan Timur tidak hanya memberikan ruang kompetisi bagi anak-anak usia dini, tetapi juga mendorong semangat olahraga, serta mempererat kebersamaan antara Polri dengan masyarakat. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka menyemarakan Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025, Direktorat Jenderal Imigrasi berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur dalam sebuah inisiatif pelayanan publik yang luar biasa. Kedua institusi ini bersinergi mewujudkan penertiban 1079 paspor untuk masyarakat. Penerbitan 1079 paspor untuk masyarakat ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, dan terintegrasi. Langkah konkret ini menunjukkan bagaimana sinergi antar lembaga pemerintah dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Masyarakat Jawa Timur kini dapat merasakan langsung kemudahan dalam mengurus dokumen penting seperti paspor yang sebelumnya mungkin dirasa rumit dan memakan waktu. Kolaborasi ini menjadi contoh bagaimana birokrasi dapat berinovasi demi kepentingan rakyat. Program ini tidak hanya berfokus pada kecepatan dan kemudahan, tetapi juga pada aspek sosial dan kemanusiaan, dengan mendekatkan layanan paspor kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang mungkin memiliki akses terbatas. Polda Jawa Timur dan Ditjen Imigrasi turut berperan dalam membuka peluang mobilitas dan aktivitas ekonomi bagi warga. Saya Zafira dari Sidoarjo. Terima kasih buat Bayangkara karena hari ini saya ikut kegiatan pembuatan paspor dalam rangka HUT Bayangkara ke-79. Halo, perkenalkan saya Maslahatunisa dari Ambeng-Ambeng Waru, Sidoarjo. Kesini untuk pembuatan paspor perpanjangan. Saya mengucapkan Selamat Hari Bayangkara ke-79, kolaborasi antara imigrasi dan Polri. Semarak pelayanan 1079 paspor untuk negeri. Diharapkan kolaborasi semacam ini dapat terus berlanjut dan menjadi model bagi daerah lain di Indonesia. Sinergi antar kepolisian, imigrasi, dan instansi lainnya adalah kunci untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif dan efektif, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, Polres Jembrana menggelar upacara syarah rombong di Taman Makam Pahlawan Ksatria Kusuma Mandala Negara. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan yang syarat makna ini dilaksanakan pada Senin 23 Juni 2025 sebagai bentuk penghormatan dan mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur demi kemerdekaan bangsa. Upacara ziarah ini dipimpin langsung oleh Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dwi Suprawati. Turut hadir juga dalam kegiatan ini seluruh jajaran Polres Jembrana dan pengurus Bayangkari Cabang Jembrana yang menunjukkan partisipasi menyeluruh dari institusi kepolisian dan keluarga besar Bayangkari. Prosesi upacara dilaksanakan dengan penuh kehormatan dan kekhidmatan. Rangkaian kegiatan meliputi penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta untuk mendoakan arwah para kusuma bangsa, peletakan karangan bunga sebagai simbol penghargaan tertinggi, hingga penaburan bunga di pusara para pahlawan. Setiap tahapan proses ini dilaksanakan sebagai wujud apresiasi mendalam atas perjuangan heroik mereka. Kegiatan ziarah ini tidak hanya sekedar mengenang para jasa pahlawan, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat semangat juang dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan meresapi nilai-nilai kepahlawanan, diharapkan setiap personel Polri dapat terus termotivasi dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Seluruh rangkaian kegiatan ziarah ini berjalan dengan lancar dan kondusif. Kegiatan ini juga menjadi simbol sinergi yang erat antara kepolisian dengan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. Dari Humas Polres Jembrana, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Divisi Humas Polri bekerja sama dengan PT Digital Unggul Gemilang dalam rangka melawan sebaran hoaks yang bertebaran di media sosial. Dari hasil kolaborasi ini tercipta suatu platform bernama Polistap. Divisi Humas Polri mengembangkan platform Polistub bersama PT Digital Unggul Gemilang. Langkah kolaborasi ini dilakukan untuk melawan sebaran hoaks yang bertebaran di media sosial. Kolaborasi antara Divisi Humas Polri dan PT Digital Unggul Gemilang ini dikukuhkan di Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan pada Senin 23 Juni 2025 yang ditandai dengan penandatanganan MOU Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho bersama Direktur Utama PT Digital Unggul Gemilang Vini Seftiana. Penandatanganan MOU bertujuan agar pelaksanaan pembuatan platform Polistub berjalan dengan aman dan juga lancar. Prosesi ini juga dihadiri jajaran pejabat utama Divisi Humas Polri dan jajaran PT Digital Unggul Gemilang. Dalam kesempatan ini, Direktur PT Digital Unggul Gemilang, Vini Seftiana, mengatakan bahwa Polistub merupakan suatu terobosan untuk institusi Polri dalam menangkal hoaks.
ini adalah solusi digital untuk institusi Polri bisa memberikan layanan yang transparan dengan melaporkan kinerja kepolisian yang dapat dilihat oleh siapapun dan dimanapun, dan juga mudah diakses dan digunakan, sehingga anggota Polri semakin dekat dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman. Platform Polistub selain berfungsi sebagai pusat informasi tentang kinerja anggota Polri dan berita, namun juga adalah sebuah ekosistem digital untuk masyarakat bisa berperan aktif dalam melaporkan situasi kejadian atau peristiwa kegiatan di lingkungannya, serta membuat konten yang dapat di-upload dan di-share secara real time, seperti halnya bermain di YouTube dan TikTok. Dalam kesempatan yang sama, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan bahwa Polistub ini bisa menjadi satu wadah untuk menginformasikan kepada masyarakat agar tugas dari Divisi Humas Polri bisa terpenuhi, yaitu memberikan informasi terkait kegiatan Polri secara aktual, faktual, dan bisa diverifikasi. Harapan kita dengan adanya Polistub nanti ke depan, walaupun ini masih hari ini masih penandatanganan MOU dan penandatangan PKS. Hari ini juga nanti akan dikembangkan oleh tim sehingga nanti kita segera bisa melaunching Polistub ini untuk bisa menampung kerja-kerja kepolisian. Kerja-kerja kepolisian inilah yang mau kita sampaikan kepada publik sehingga tugas kami sebagai Divisi Humas Polri itu bisa menyampaikan kerja-kerja kepolisian untuk bisa menyampaikan apa yang sudah dikerjakan oleh institusi kepolisian, bukan hanya untuk pencitraan, tetapi ini adalah bagian dari akuntabilitas publik dari kepolisian. Karena amanah dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Polri adalah bagian dari pejabat publik sehingga wajib memberikan layanan informasi publik. Kedepannya, aplikasi Polistub ini akan diupayakan bisa membantu menyiarkan kegiatan Polri secara masif kembali, sehingga masyarakat semakin mengetahui pekerjaan dari kepolisian. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Andi Putra melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.